Halo bro, apa kabar? Tidak seperti kura-kura di darat, penyu tidak bisa menyembunyikan kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang. Penyu tidak dapat melihat dengan baik di darat karena mata mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan cahaya dan udara. Penyu hanya dapat melihat warna biru dan hijau yang merupakan warna dominan di laut. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Penyu adalah organisme yang sangat tua. Mereka telah hidup di bumi selama lebih dari 110 juta tahun. Penyu tetap bertahan terhadap perubahan iklim yang telah membunuh dinosaurus. Perubahan iklim juga menyebabkan abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut yang mengurangi daerah peneluran penyu. Penyu betina harus mencari pantai yang aman dan sesuai untuk menaruh telurnya. Jika tidak, telur-telur penyu bisa rusak atau dimangsa oleh predator. Perubahan iklim juga berdampak pada makanan dan habitat penyu. Penyu membutuhkan terumbu karang yang sehat untuk mencari makan dan berlindung. Namun, perubahan iklim menyebabkan pemutihan karang yang mengurangi keragaman hayati dan produktivitas terumbu karang. Penyu harus beradaptasi dengan kondisi baru atau mencari sumber makanan lain. Untuk membantu penyu bertahan dari ancaman perubahan iklim, kita bisa melakukan beberapa hal seperti mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, melindungi pantai dan terumbu karang dari pencemaran dan kerusakan, mendukung upaya konservasi dan rehabilitasi penyu oleh lembaga-lembaga yang peduli, menghindari konsumsi daging atau telur penyu yang ilegal atau tidak berkelanjutan, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian penyu. Penyu adalah hewan reptil laut yang memiliki cangkang keras atau lunak di atas tubuhnya. Cangkang penyu terdiri dari dua bagian, yaitu karapas pada bagian atas dan plastron pada bagian bawah. Karapas dan plastron terhubung oleh jembatan tulang yang disebut pons. Cangkang penyu berfungsi sebagai pelindung dari predator, suhu, dan infeksi. Tidak seperti kura-kura di darat, penyu tidak bisa menyembunyikan kepala dan kaki mereka ke dalam cangkang. Penyu betina akan kembali ke pantai yang sama di mana dia menetas untuk bertelur. Dia akan menemukan pantai yang tepat meski telah pergi selama 30 tahun. Penyu meletakkan telurnya dalam lubang pasir dan menutupinya dengan lapisan pasir tambahan. Penyu adalah hewan reptil laut yang hidup sangat lama. Penyu dapat hidup hingga 80 tahun atau lebih, tetapi mereka membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 tahun untuk mencapai usia reproduksi. Penyu betina biasanya bertelur pada malam hari, ketika ada lebih sedikit predator dan gangguan manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Penyu betina akan kembali ke pantai tempat dia menetas untuk bertelur. Penyu meletakkan telurnya dalam lubang pasir dan menutupinya dengan pasir. Lubang pasir biasanya berdiameter sekitar 50 cm dan kedalaman sekitar 75 cm. Penyu betina akan meletakkan telurnya dalam lubang pasir dengan jumlah rata-rata sekitar 100 butir per sarang. Telur penyu akan menetas setelah sekitar 45 hingga 60 hari, tergantung pada suhu pasir. Suhu pasir juga menentukan jenis kelamin penyu yang menetas, yaitu jika suhu tinggi maka penyu betina, jika suhu rendah maka penyu jantan. Setelah menetas, penyu bayi akan berlari ke laut, biasanya pada malam hari. Penyu bayi akan tumbuh menjadi penyu dewasa di laut dan mencari pasangan untuk berkembang biak. Penyu akan mengulangi siklus hidup ini dari generasi ke generasi.
Penyu adalah hewan reptil laut yang memiliki mata yang beradaptasi dengan lingkungan hidupnya. Penyu memiliki lensa mata yang fleksibel dan dapat mengubah bentuknya untuk memfokuskan cahaya di dalam air. Namun, penyu tidak dapat melihat dengan baik di darat karena mata mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan cahaya dan udara. Penyu hanya dapat melihat warna biru dan hijau yang merupakan warna dominan di laut. Penyu juga memiliki cara unik untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh mereka. Penyu memiliki kelenjar garam di dekat mata mereka yang berfungsi untuk menyaring garam dari darah dan mengeluarkannya melalui lubang hidung atau mata. Proses ini membuat penyu tampak seperti menangis, tetapi sebenarnya itu adalah cara mereka untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Penyu dapat bergerak dari 1,4 hingga 9,3 km per jam, tergantung pada jenis dan kondisi penyu. Penyu belimbing adalah jenis penyu tercepat yang dapat mencapai kecepatan hingga 35 km per jam. Paru-paru penyu dapat menyesuaikan volume udara yang disimpan sesuai dengan tekanan air. Sistem kardiovaskular penyu dapat mengurangi denyut jantung dan mengalirkan darah ke organ vital saat menyelam. Penyu dapat mencapai kedalaman lebih dari 1.200 meter untuk mendapatkan makanan. Penyu dapat memperlambat metabolisme tubuh mereka saat berada di air dingin atau saat tidak ada makanan. Penyu juga memiliki cadangan lemak di bawah kulit dan di sekitar organ dalam yang dapat digunakan sebagai sumber energi saat kelaparan. Penyu dapat bertahan selama beberapa bulan tanpa makanan jika diperlukan. Pemangsa telur dan tukik penyu. Hewan-hewan ini mungkin menggali sarang penyu untuk mendapatkan telurnya atau menangkap tukik yang baru muncul dari pasir. Pemangsa ini termasuk anjing, kucing, rakun, babi hutan, kepiting hantu, burung, dan biawak. Pemangsa penyu dewasa. Hewan-hewan ini mungkin menyerang penyu saat mereka berenang, menyelam, atau bersarang di pantai. Pemangsa ini termasuk hiu, terutama hiu macan, orca, ikan besar seperti kerapu, dan koyote. Penyu adalah hewan yang penting bagi keseimbangan ekosistem laut. Mereka membantu menjaga populasi ubur-ubur, rumput laut, dan spons. Mereka juga menjadi sumber makanan bagi hewan lain seperti burung laut, ikan hiu, dan buaya. Penyu juga memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi manusia karena mereka menjadi daya tarik wisata dan konservasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.